Assalamualaikum semuanya. Basreng mentah. Buat teman-teman yang penasaran sama rincian basreng mentah, kalian bisa langsung aja tonton video ini ya teman-teman ya. Aku bakalan buatin chili oil yang mantep banget buat basreng mentah ini. Buat kalian yang pengen buka usaha, terus pengen nyetok bahan makanan di frozen biar lebih hemat, wajib banget sih nonton video ini, karena menurut aku ini tuh modal cuma 23.500 jadi 7 piece. Langsung aja kita buat persiapan chili oilnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin bawang-bawangan ya. Di sini aku ada 5 siung bawang putih. Ini untuk bawang putihnya sebelum kita blender diiris-iris. Aku nggak tahu kenapa pas aku ngiris ini tuh kayak tipis-tipis gitu loh. Padahal dipotong-potong biasa aja, asal dia nggak terlalu gede sih sebenarnya bisa. Cuman kayaknya di sini aku agak rajin kali ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini bawang putihnya kita iris saja. Kalau udah selesai kita langsung aja potong-potong juga untuk bawang merahnya. Di sini untuk bawang merahnya juga sama. Aku pakai 5 siung. Selesai dipotong semuanya, kita langsung aja siapin blender. Seperti biasa aku pakai blender dari Miko 5-in-1 ya teman-teman ya. Ini aku pakai yang kecil, jadi kita langsung aja masukin bawang-bawangannya ke dalam sini. Lanjut aku bakalan blender 10 gram. Ini tuh ebi kering gitu loh teman-teman. Maksud aku udang kering. Kemarin aku pas ngomong ebi tuh ada yang ngamuk-ngamuk. Jadi oke, kita pakai udang kering. Ini tuh udang yang kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau mau diganti ebi juga nggak apa-apa. Ini tuh biar chili oilnya tuh lebih gurih gitu loh teman-teman. Terus di sini aku ada 400 ml atau 400 gram minyak goreng. Ini aku bakalan pakai sebagian buat halusin bawang merah bawang putihnya ya. Secukupnya aja. Setelah itu kita tutup blendernya dan kita langsung aja blender sampai dia benar-benar halus. Ini dia mesin Miko 5-in-1-nya. Ini tuh sebenarnya chopper ya teman-teman ya, tapi chopper bisa buat ngeblender seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen seperti yang punya untuk produknya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Ini kalau bumbunya udah halus, kita langsung aja siap masak. Di sini aku udah siapin teflon. Aku bakalan masukin sisa minyak goreng yang udah kita buat ngeblender tadi ya teman-teman ya. Setelah dimasukin, kita langsung aja masukin bawang putih yang udah kita blender pakai udang tadi. Ini jangan lupa dibersihin biar dia nggak mubazir. Ini selanjutnya kita masak bawangnya ini tuh sampai kuning kecoklatan atau sampai dia tuh bener-bener mateng. Untuk apinya pakai api sedang aja biar dia tuh nggak gampang gosong ya teman-teman ya. Dan dipastiin lagi kalau pengen chili oilnya lebih awet lama, kalau bisa minyaknya pakai yang premium ya, jangan yang curah. Ini minyaknya udah mulai panas, teman-teman bisa lihat sendiri kalau udah mulai panas bentukannya kayak gini. Kita aduk-aduk aja teman-teman biar dia tuh matengnya merata. Kalau menurut teman-teman bawangnya tuh udah mulai kecoklatan, kita langsung aja kecilin apinya ya. Kita masukin bubuk cabenya. Di sini untuk bubuk cabenya aku pakai bon cabe yang level 30. Ini aku pakai yang refill, terus aku mix pakai bon cabe level 15. Kalau teman-teman pengen level 30 semuanya boleh ya, jadi nggak perlu di mix. Cuman di sini tuh aku pengen yang sedang-sedang aja pedesnya, jadi aku mix gitu loh. Kalau teman-teman butuh rekomendasi bon cabe yang refill seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Kalau beli online harganya tuh jauh lebih murah, jadi cocok banget dijadiin ide bisnis. Kalau beli yang botolan pasti hitungannya jauh lebih mahal ya teman-teman ya, jadi kalau bisa pakai yang refill aja.
Lanjut, biar dia lebih beraroma, aku bakalan tambahin 5 cm kayu manis. Terus di sini aku ada bunga lawang. Ini aku pakai 2 piece. Aku di sini juga ada 2 buah kapulaga, 2 buah cengkeh. Terus yang terakhir banget, aku bakalan masukin 1 sendok teh ketumbar yang utuh ya. Kalau teman-teman pakai yang bubuk juga boleh sih. Cuman menurut aku lebih bagus pakai yang butiran kayak gini ya teman-teman ya. Lanjut, di sini aku ada merica bubuk. Karena di sini aku merica utuhnya nggak ada, jadi aku pakai merica bubuk kurang lebih 1 gram. Jadi 1 bungkus tadi itu 1 gram. Jangan lupa untuk perasannya, di sini aku ada 1 sendok teh garam. Ini buat ngiket rasa ya teman-teman ya, biar rasanya tuh lebih keluar. Kita pakai micin 1 sendok teh. Tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa, tapi menurut aku pakai sih. Ini biar rasanya lebih netral, aku bakalan tambahin 1 sendok teh gula. Dan jangan lupa ditambahin Royco. Tapi kalau teman-teman mau diganti kaldu jamur juga boleh ya. Di sini aku pakai 1 sendok teh atau setengah bungkus. Ini kita aduk sampai semuanya merata dulu. Ingat ya teman-teman ya, untuk apinya pakai api yang super kecil biar cabenya nggak gampang gosong. Dan ini terakhir banget, aku bakalan tambahin kecap asin ya teman-teman ya. Untuk kecap asinnya sebenarnya bisa banget sih di skip, tapi di sini aku bakalan pakai karena aku ada ya. Di sini untuk kecap asinnya kurang lebih aku pakai 2 sendok makan. Biasanya kecap asin ini tuh aku pakai yang homemade teman-teman, cuman kebetulan kecap asin homemade aku tuh udah habis, jadi kemarin aku beli. Ini 1 botol harganya cuma 3.200 kalau nggak salah. Kalau kecap asinnya udah masuk, kita aduk kembali. Kita tunggu chili oilnya itu sampai bener-bener nggak ada kadar airnya. Kalau masih ada kadar airnya, biasanya dia tuh nggak awet ya teman-teman ya. Kalau pengen chili oil kalian itu awet sampai berbulan-bulan, harus dipastiin lagi kalau chili oil kita itu tidak mengandung air sama sekali. Caranya gimana kak biar kita tahu kalau chili oil kita nggak mengandung air? Kita masak sampai dia tenang ya. Ini setelah dia dingin, kita langsung aja siap kemas. Kalian bisa lihat sendiri bentukannya tuh merah merona banget. Untuk kemasannya aku pakai toples mini ini. Ini kalau nggak salah 1 botol ini tuh 200 ml teman-teman. Jadi untuk 1 resep ini tuh jadi 3 botol ya. Modal untuk chili oilnya sendiri itu 21.000 ya, belum termasuk botol. Dan ini setelah aku pakai ya teman-teman ya, yang aku butuhin tuh cuman setengah botol aja gitu loh. Ini setelah dimasukin ke dalam toples, kita langsung aja tutup dan kita langsung aja double ya tutupnya teman-teman ya, biar dia nggak rembes. Kalau teman-teman butuh rekomendasi toples mini seperti yang aku punya, langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Dan di sini untuk basrengnya aku pakai basreng yang kastaji ya teman-teman. Aku lupa sih namanya apa. Tapi kalau teman-teman pengen rekomendasi basreng berkualitas, anti bau-bau klep gitu kan, ini tuh nggak bau sama sekali teman-teman. Untuk rekomendasinya langsung aja cek di deskripsi ya. Dan ini aku bakalan kemas pakai standing pouch yang ukuran 10x17. Ini untuk 1 kemasan aku bakalan isi 5 ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh baksonya walaupun bentuknya nggak beraturan, tapi dia gedenya sama teman-teman. Jadi ini untuk 1 bungkus aku bakalan isi 5. Tuh kurang lebih segini aja cukup ya. Kita bungkus semuanya sampai habis. Ini setelah aku bungkus semuanya, kita langsung aja bungkus chili oilnya ya. Sebelum kita pakai chili oilnya, kita kocok dulu biar nggak cuman minyaknya aja gitu loh teman-teman yang ngikut. Ini biar lebih gampang aku masukin lagi ke dalam gelas takar seperti ini. Karena di sini aku nggak punya alat vakum, jadi aku pakai bungkusan es lilin seperti ini ya. Ngasihnya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Untuk 7 piece atau 7 bungkus chili oilnya tuh butuhnya setengah toples ya teman-teman ya. Kalau hitungan aku sih 1 toples chili oil itu kalau kita nggak ambil untung
Itu tuh modalnya cuma 7.000, karena kita pakainya setengah bungkus jadi modalnya 3.500 ya. Jadi modal di awal yang aku kasih 23.500. Itu tuh cuman chili oil sedikit kayak gini sama basrengnya aja ya, belum termasuk kemasannya. Ini sisanya aku masukin ke dalam toples lagi teman-teman, dan ini tuh masih ada setengah botol gitu loh. Untuk chili oilnya tuh lumayan banyak ya jadinya ya, jadi kita bisa buat stok di rumah. Ini sih rencana aku mau buat wonton dari ini sih, jadi sengaja aku buat chili oil yang banyak tuh karena aku mau buat wonton juga. Dan ini untuk chili oilnya langsung aja kita masukin ke dalam basreng, kurang lebih bentukannya seperti ini ya, karena ini tuh nggak ada alat vakum, jadi kalian jualannya harus dimasukin ke dalam frozen food atau dimasukin ke dalam freezer. Ini kalau aku kemarin beli ya teman-teman ya, tanpa di vakum 2 hari tuh masih aman banget, karena aku kan beli online ya. Dan ini cara penyajiannya tuh simple banget, kita goreng seperti biasa, atau pengen dipotong-potong dulu juga nggak apa-apa. Cuman karena aku tuh ngiler sama yang langsung utuh digoreng kayak gini, jadi kita langsung aja goreng secara utuh. Di sini aku udah siapin minyak, aku bakalan goreng 2 bungkus. Sebenarnya untuk 1 kilo tadi tuh masih ada sisa 2 piece gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat ini, baksonya harus seperti yang aku punya ini, biar kalian nggak salah beli gitu loh. Soalnya aku pernah salah beli basreng, itu tuh bau banget. Suamiku tuh sampai trauma sama basreng. Waktu aku ngomong mau beli basreng, dia kayak jangan beli basreng lagi karena emang bau banget teman-teman. Tapi setelah aku pakai merek Kastaji ini, insya Allah nggak ada baunya sama sekali ya. Menurut aku ini basreng murah tapi kualitasnya premium. Ini kita goreng sampai garing. Sebenarnya kalau kita ngegoreng sampai bener-bener garing nggak bakalan kempes seperti ini ya, cuman kayaknya aku ngegorengnya kurang garing, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Setelah digoreng kita langsung aja siramin chili oil yang udah kita buat tadi. Kalau kalian nyobain chili oil ala aku ini teman-teman, dijamin deh kalian bakalan jatuh cinta. Karena apa, ini tuh enak pol, apalagi cabenya tuh aku pakai bon cabe ya. Bayangin sendiri ini seenak apa tuh. Ini tuh masih panas banget, aku megangnya kayak takut gitu teman-teman. Masya Allah, sorry banget ya kalau ini aku nge-reviewnya kepotong-potong, karena emang ini tuh panas banget. Masya Allah. Pokoknya kalau teman-teman nanya ini gimana, baksonya tuh kenyal teman-teman, terus bumbunya tuh bener-bener berempah banget. Kalau teman-teman penasaran, langsung aja di recook di rumah. Ini langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku sampaikan, chili oilnya tuh rempahnya keluar gitulah. Kalau teman-teman udah recook ini, jangan lupa tinggalin komentar di sini ya, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.